Saudara-saudari, Bapak Ibu, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada. Kembali kita akan belajar ilmu sejati untuk bekal hidup kita dalam kegiatan-kegiatan kita, di dalam aktivitas kita di hari Senin tanggal 14 Desember tahun 2020 yang bersama dengan gereja kita memperingati peringatan Santo Yohanes dari Salib, imam dan pujangga gereja. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Mulia, Santo Yohanes imammu telah mengingkari diri dan amat mencintai salib Kristus. Semoga kami mengikuti teladannya, agar kau perkenankan memandang kemuliaan-Mu yang kekal dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, dalam belajar ilmu sejati ini kita akan merenungkan, akan meresapkan, menghayati sabda Tuhan dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 23 sampai dengan 27. Pada suatu hari Yesus masuk ke bait Allah. Ketika ia sedang mengajar, datanglah imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi kepadanya. Mereka bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberi kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Dan jika kalian memberi jawabannya, aku pun mengatakan kepada kalian, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, dari manakah pembaptisan yang diberikan Yohanes? Dari surga atau dari manusia?" Mereka lalu berunding satu sama lain. Jika kita katakan dari surga, ia akan berkata kepada kita, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi jika kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes itu nabi." Mereka lalu menjawab, "Kami tidak tahu." Maka Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku pun tidak mau mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, para sahabat Yesus, kiranya kisah dari Injil yang menjadi dasar ilmu sejati kita, belajar ilmu sejati kita, sungguh menarik karena menceritakan tentang pertanyaan para pemuka bangsa Yahudi kepada Tuhan Yesus tentang kuasa dari mana Tuhan Yesus dapatkan sehingga bisa melakukan hal yang besar. Nah, pada saat itu para pemuka bangsa Yahudi itu merasa resah dengan apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus maupun Yohanes, karena mereka mendapatkan simpati dari rakyat, sementara para pemuka Yahudi tadi lalu tidak merasa aman dengan hal itu. Saudara-saudariku, lalu pertanyaan para pemuka Yahudi kepada Tuhan Yesus tadi didasari dengan kecurigaan, dengan keiri hatian, dan juga kepentingan-kepentingan yang sebenarnya ingin menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus juga tidak lalu begitu saja menjawab, tetapi melihat ada kepentingan di baliknya, Tuhan Yesus hendak menunjukkan sebenarnya maksud dari pertanyaan itu apa. Maka Tuhan Yesus kembali mengajukan syarat untuk juga Tuhan Yesus bertanya. Kalau para pemuka itu bisa menjawab, maka Tuhan Yesus akan menjawab, tapi kalau tidak juga tidak akan menjawab. Dan akhirnya ketika diajukan pertanyaan tentang kuasa baptisan Yohanes dari Allah, dari surga atau dari manusia, orang-orang itu tidak bisa menjawab, karena apapun jawabannya akan ketahuan bahwa pusatnya yang mereka perjuangkan bukan lagi Tuhan ataupun rakyat, tetapi diri mereka sendiri. Maka kalau orang yang punya kepentingan
untuk diri sendiri, lalu cirinya satu, ketakutan dengan orang banyak. Yang kedua, tidak percaya kepada Allah atau kepada orang yang memang benar mewartakan sabda Tuhan atau kehendak Tuhan. Semoga kita semua tidak menjadi orang yang mengandalkan atau yang mementingkan diri sendiri dalam situasi apapun, sehingga kita tidak perlu takut dan juga tidak dalam arti tidak bebal, tetapi tahu dan mulai percaya dan mau melaksanakannya dan mau mendengarkan siapapun itu. Santo Yohanes Salib telah menjadi contoh bagi kita bagaimana dia taat kepada salib Tuhan Yesus, artinya kepada Yesus sendiri, dan hidupnya ia serahkan sepenuhnya untuk menjalani salib itu. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita, untuk tidak mementingkan diri sendiri, tapi percaya akan karya Allah di dalam kebenaran, di dalam Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.